Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa naratif yang menceritakan kisah kehidupan seseorang atau peristiwa tertentu secara singkat, padat, dan berfokus pada satu konflik utama. Biasanya, cerpen hanya memiliki satu alur, sedikit tokoh, dan durasi waktu cerita yang singkat. Karakteristik cerpen. 1. Panjang cerita pendek, biasanya kurang dari 10.000 kata. Kedua, tokohnya sedikit, hanya 1-3 tokoh utama. Ketiga, alur tunggal, berfokus pada satu konflik atau satu kejadian penting. Keempat, latar terbatas, hanya beberapa tempat dan waktu. Kelima, isi padat dan langsung pada inti cerita. Keenam, bahasa sederhana dan komunikatif. Ketujuh, memberikan kesan mendalam walau singkat. Unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam cerita yang membangun cerpen itu sendiri. Berikut unsur-unsurnya. 1. Tema, gagasan utama atau ide pokok cerita. Kedua, tokoh dan penokohan, pelaku dalam cerita dan sifat atau karakter mereka. Ketiga, alur plot, jalan cerita dari awal sampai akhir. Keempat, latar setting, tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. 5. Konflik, permasalahan yang dialami tokoh. Keenam, amanat, pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan pengarang. Ketujuh, sudut pandang, cara pengarang menyampaikan cerita akuan, orang ketiga, dan lain-lain. Kedelapan, gaya bahasa, cara pengarang mengungkapkan cerita dengan kata-kata khas. Unsur nilai dalam cerpen. Selain unsur intrinsik, cerpen juga mengandung nilai-nilai kehidupan, seperti 1. Nilai moral, ajaran tentang baik dan buruk, contoh, kejujuran, tanggung jawab. Kedua, nilai sosial, hubungan antar manusia, contoh, tolong-menolong, empati. Ketiga, nilai religius, berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Keempat, nilai budaya, mencerminkan adat, tradisi, atau kebiasaan masyarakat. Kelima, nilai pendidikan, pelajaran, atau pengetahuan yang bisa dipetik dari cerita. Judul cerpen, Misteri di Balik Lukisan. Di sebuah galeri seni terkenal di kota, terdapat sebuah lukisan misterius yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Lukisan itu berjudul Wanita di Balik Kabut dan digambarkan sebagai salah satu karya seni terbaik sepanjang masa. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang lukisan itu. Setiap kali seseorang mencoba mendekatinya, mereka akan merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Seorang detektif swasta bernama Adrian dipanggil untuk memecahkan misteri di balik lukisan itu. Ia menemukan bahwa beberapa orang yang telah melihat lukisan itu telah mengalami halusinasi dan mimpi aneh setelahnya. Adrian memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa lukisan itu memiliki kode tersembunyi di dalamnya. Adrian menemukan sebuah petunjuk yang mengarahkannya ke sebuah buku tua di perpustakaan kota. Buku itu berisi tentang sejarah lukisan dan seniman yang menciptakannya. Namun, ada satu halaman yang hilang dari buku itu. Adrian merasa bahwa halaman yang hilang itu sangat penting untuk memecahkan misteri lukisan. Adrian memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut dan menemukan sebuah surat yang tersembunyi di dalam bingkai lukisan. Surat itu berisi teka-teki yang harus dipecahkan untuk menemukan halaman yang hilang. Teka-teki itu berbunyi, di mana bayangan jatuh, cahaya muncul. Di mana keheningan berkuasa, suara terdengar, cari kunci di tempat yang tidak pernah dilihat. Dan temukan halaman yang hilang di dalam cahaya. Adrian merasa bingung dengan teka-teki itu, tapi ia yakin bahwa jawabannya ada di dalam lukisan. Ia mempelajari lukisan itu dengan saksama dan menemukan bahwa ada sebuah bayangan yang jatuh di atas dinding di belakang lukisan. Adrian memutuskan untuk memeriksa dinding itu dan menemukan sebuah lubang kecil yang tersembunyi. Di dalam lubang itu, Adrian menemukan sebuah kunci kecil yang dapat membuka sebuah kotak kayu. Di dalam kotak kayu itu, terdapat halaman yang hilang dari buku tua itu. Halaman itu berisi tentang rahasia di balik lukisan dan seniman yang menciptakannya. Ternyata, seniman itu memiliki kemampuan supernatural yang dapat memindahkan pikiran orang lain ke dalam lukisan. Ia menggunakan kemampuan itu untuk menciptakan lukisan yang dapat mempengaruhi pikiran orang-orang yang melihatnya. Adrian merasa lega bahwa misteri itu telah terpecahkan. Tapi ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang masih belum beres.
Ia memutuskan untuk meninggalkan lukisan itu sendirian dan tidak memberitahu siapapun tentang rahasia di baliknya. Setelah mendengarkan cerpen tadi, mari kita telaah analisisnya. Yang pertama adalah tema cerita. Tema utama cerpen ini adalah misteri dan kekuatan supernatural dalam karya seni. Cerita berpusat pada penyelidikan terhadap sebuah lukisan misterius yang memiliki kekuatan supranatural dan efek psikologis bagi orang yang melihatnya. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Pertama ada Adrian, merupakan tokoh utama. Seorang detektif swasta yang cerdas, teliti dan pemberani. Ia berusaha mengungkap misteri lukisan meskipun penuh risiko. Yang kedua, seniman atau pelukis misterius, merupakan tokoh tak langsung. Digambarkan sebagai sosok jenius, tapi memiliki kekuatan supranatural dan sisi gelap. Yang ketiga, pengunjung galeri merupakan tokoh pendukung, menjadi korban pengaruh dari lukisan itu. Selanjutnya ada alur cerita. Alur yang digunakan adalah alur maju atau progresif. Pada bagian awal diperkenalkan lukisan misterius wanita di balik kabut. Pada bagian tengah, Adrian menyelidiki, menemukan petunjuk, surat, dan teka-teki. Pada bagian klimaks, Adrian berhasil menemukan kunci dan halaman buku yang hilang. Pada bagian akhir, misteri terungkap, tapi menyisakan rasa ganjil karena rahasianya disembunyikan. Selanjutnya ada latar, tempat, galeri seni, perpustakaan kota, dan ruangan tempat lukisan dipajang. Waktu tidak disebutkan secara spesifik, namun menggambarkan suasana malam dan misterius. Suasana tegang, penuh rasa penasaran, dan sedikit menyeramkan. Selanjutnya ada sudut pandang. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena narator menceritakan kejadian dari luar dan mengetahui perasaan serta pikiran Adrian. Selanjutnya ada konflik cerita. Konflik utama adalah pencarian kebenaran di balik kekuatan misterius. Lukisan, Adrian berjuang mengungkap misteri, meskipun mengalami kebingungan dan ancaman dari kekuatan gaib dalam karya itu. Selanjutnya ada amanat, yang berisi, tidak semua misteri harus diungkap sepenuhnya. Beberapa hal lebih baik dibiarkan tersembunyi. Kecerdasan dan keberanian harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap hal-hal di luar nalar manusia. Seni bisa memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Selanjutnya ada gaya bahasa. 1. Gaya bahasa deskriptif, penggambaran. Cerpen ini banyak memakai kalimat yang menggambarkan suasana dan benda secara detail, biar pembaca bisa ngebayangin atmosfer misterinya. Contoh, lukisan itu menampilkan sosok wanita yang tampak hidup di balik kabut tebal, bikin pembaca bisa ngerasa suasana mencekam dan mistis. Gaya bahasa metafora, perbandingan langsung, digunakan buat ngasih kesan puitis dan dalam. Contoh, matanya adalah jurang rahasia yang tak berujung, mengibaratkan mata wanita di lukisan penuh misteri. Gaya bahasa personifikasi, penginsanan, benda mati atau suasana digambarkan seolah hidup. Contoh, kabut dalam lukisan itu seolah bernafas, nambah efek mistis, dan bikin lukisan terasa hidup. Gaya bahasa hiperbola melebih-lebihkan, biar kesannya lebih dramatis. Contoh, setiap tatapan dari lukisan itu mampu membuat darah membeku. Gaya bahasa repetisi pengulangan, kadang ada pengulangan kata buat penekanan. Contoh, ia mencari, dan mencari, hingga rasa takutnya hilang. Yang terakhir ada unsur nilai. A. Nilai moral, keberanian dalam mencari kebenaran tokoh utama, tidak takut menyelidiki, kesadaran akan batas, tidak semua hal pantas dibuka kepada publik. B. Nilai sosial, menunjukkan bahwa rasa ingin tahu dan kerja keras dapat membawa seseorang menemukan kebenaran, menyiratkan pentingnya tanggung jawab moral atas pengetahuan yang dimiliki. C. Nilai religius, mengingatkan bahwa ada kekuatan di luar logika manusia supernatural, mengandung pesan agar manusia tidak sombong terhadap pengetahuan dan kekuatannya sendiri. D. Nilai budaya, menggambarkan dunia seni dan apresiasi terhadap karya lukisan sebagai bagian dari budaya manusia, menunjukkan bahwa karya seni bisa menyimpan makna dan sejarah yang mendalam. E. Nilai pendidikan, mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan memecahkan masalah, mengingatkan agar tidak langsung percaya pada hal-hal mistis tanpa bukti, menggambarkan metode penelitian yang sistematis mencari buku, memecahkan teka-teki, menemukan bukti,